Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Saya Pak Ali dari Inside Chamber. Berikut ini adalah jawaban soal dari segmen vulkanologi yang sudah disiarkan di TVRI ya. Tanggal hari ini tanggal 29 April 2020. Ya, seperti biasa kita akan membuat resume atau rangkuman dari apa yang sudah ada di TVRI biar kita dapat gambaran secara umum. Nah, topiknya adalah vulkanologi. Jadi kita belajar tentang gunung berapi di Indonesia. Ya, di Indonesia masuk dalam daerah Ring of Fire. Ya, jadi Ring of Fire ini adalah cincin api. Jadi banyak gunung berapi ya tersebar di sepanjang Pulau Sumatera di sini, terus Jawa, Bali, Lombok, Flores, terus hingga ini belok ke Sulawesi ya, Maluku, terus nanti akan ke di sini Filipina, di atasnya lagi ada Jepang. Ini adalah daerah-daerah yang dilalui oleh Ring of Fire. Kenapa kita dilalui oleh Ring of Fire? Karena ini saya sudah bikin catatan, karena kita kenapa di Indonesia dilalui Ring of Fire? Kenapa? Atau mengapa Indonesia dilalui Ring of Fire ya? Jawabannya itu karena Indonesia pertemuan tiga lempeng. Indonesia pertemuan ya dilalui pertemuan tiga lempeng gitu ya. Jadi biar singkat aja, pertemuan Indonesia atau dilalui gitu aja ya. Merupakan, nah gitu aja, merupakan pertemuan tiga lempeng. Lempeng apa saja? Nah, ada tiga ya. Oke, saya sudah bikin catatan, adalah lempeng Eurasia. Ya, terus ada Indo-Australia dan Pasifik. Jadi misalnya ini Indonesia, ya, ini ada Kalimantan, di sini Sulawesi ya, di sini Jawa, di sini adalah Papua, ya. Nah, di sini daerah Eurasia itu daerah sini, daerah yang atas ini Eurasia, daerah yang sini dekat Australia, Australia, daerah yang sini itu daerah Pasifik gitu ya. Jadi ada pertemuan tiga lempeng seperti itu. Ya, oke. Terus apa akibatnya? Nah, di sini kita lihat sekilas dulu. Kalau akibatnya, ya kita Indonesia dilalui oleh tiga lempeng. Akibatnya ya banyak gunung berapi. Ya, jadi gunung berapi itu gunung yang bisa menyemburkan lava panas ya, pada intinya gitu. Terus apa saja ya di sini, apa saja bahaya yang bisa ditimbulkan oleh gunung berapi ya. Di sini saya juga sempat bikin resumenya. Bahayanya apa ya? Gunung berapi itu yang pertama mengeluarkan aliran piroklastik ya, aliran piroklastik ya. Ini adalah awan panas ya, aliran awan panas. Kita menyebutnya sebagai wedhus gembel ya, awan panas, atau biasa oleh masyarakat sebut wedhus gembel ya. Awannya itu tebal gitu, jadi kayak kambing kambing yang gembel ya. Kemudian ada leleran lava. Apa beda lava dengan magma? Kalau masih di dalam bumi namanya magma, kalau sudah keluar namanya lava gitu ya. Oke, kemudian ada jatuhan piroklastik. Piroklastik. Jadi gunung berapi ini kalau meletus ya, meletus ini ada partikel-partikel yang dimuntahkan, termasuk batu,
kerikil atau debu-debu. Nah, ini adalah, dan ini panas sekali. Ya, jatuhan piroklastik ini panas. Ya, kemudian ada lahar erupsi. Yang keempat, lahar erupsi. Lahar erupsi ini percampuran antara lava ya yang panas itu plus air, plus lumpur, ya pasir, ya macam-macam, pokoknya semua material. Ya lahar erupsi. Orang biasa menyebutnya lahar dingin, padahal itu panas sekali. Ya, apapun yang dilaluinya makhluk hidup bisa mati ya. Jadi sangat berbahaya. Tapi ini juga akhirnya menjadi tambang pasir ya, seperti banyak terjadi di sekitar Gunung Kelut, Kediri. Ya, lahar erupsi ini di sepanjang aliran Kali Konto itu merupakan sumber pasir yang sangat bagus, Batu Kosek sana ya. Sumber pasir yang bagus untuk pembangunan. Jadi kebanyakan pasir untuk pembangunan Surabaya dari sana. Nah, jadi ada manfaatnya juga, nggak semuanya itu merugikan. Apalagi subur ya, subur, terus bisa meresapkan air. Oke. Nah, ini ada 1, 2, 3, ada lontaran ya. Ini penjelasannya lahar erupsi tadi ya. Ini yang bikin bahaya, aliran piroklastik ini, awan panas ini juga mengandung gas beracun. Gas beracun. Saya sempat mencatat ini ada CO ya. Ada gas CO, ini gas karbon monoksida, ya tadi di CO2, karbon dioksida, bahkan HCN, ya ini sangat beracun, bisa membunuh, ya H2S. Selain beracun ini juga menimbulkan efek rumah kaca gas-gas ini dan SO2. Di sini kemudian ada lagi, di situ lagi lahar hujan, ya lahar. Gas-gas ini, aliran piroklastik berada di udara, kalau kena hujan jadilah lahar hujan. Masih nambah lagi ya lahar hujan. Gas-gas ini bisa terlarut dalam air hujan terus jatuh sebagai hujan asam ya, yang kebanyakan bersifat asam karena SO2 ini, H2S, HCN ini bisa menyebabkan air hujan menjadi asam. Dan asam ini bisa merusak lahan pertanian, menghancurkan gedung-gedung, jembatan ya. Bahaya asam ini juga. Kemudian kita swab sedikit lagi apa yang kita dapatkan dari video tadi. Di sini intinya di sini adalah kawasan KRB ya. Jadi ini adalah kawasan rawan bencana. Jadi kawasan rawan bencana itu dibedakan menjadi 3 tahap ya. Kawasan rawan bencana itu ada tahap 1, tahap 2, tahap 3. Ya penjelasannya ya ada di video ini. Ya, tadi yang paling dekat gunung itu KRB 3. Terus ini berpotensi ya, apa aja di sini ada gas vulkanik beracun ya. Jadi semua potensi yang tadi ada semua di KRB 1. Dari mulai aliran piroklastik ya, lava, piroklastik jatuhan dan lahar erupsi ini semuanya. Semakin jauh ya semakin mungkin tinggal kerikil sama debu aja yang jauh-jauh ini berpotensi ini. Ya pada intinya itu. Kemudian ada status tadi juga disebutkan dalam berkenaan dengan bencana gunung berapi, ada status ya, yang ditetapkan oleh pemerintah. Status pertama ya normal. Jadi yang pertama adalah normal. Begitu ada mulai tanda-tanda gejala-gejala ini, orang bilang gunungnya mulai batuk-batuk gitu, ini sudah masuk waspada. Terus kemudian mulai ada getaran-getaran gitu ya, ada tremor. Nah, kemudian ditingkatkan lagi menjadi siaga. Kalau siaga itu sudah harus mulai siap-siap mengungsi ya. Terus yang keempat yang harus sudah mengungsi ini adalah awas. Ini adalah tahapan-tahap status yang ada di penanganan bencana gunung meletus. Ya, kalau kita lanjutkan lagi sampai ketemu pertanyaan. Ya, di sini adalah apa yang harus dilakukan ya. Masyarakat tangguh menghadapi bencana intinya. Pulau manakah di Indonesia? Nah, ini sudah ada di sini ya.
Di sini pertanyaannya, pulau manakah di Indonesia yang tidak memiliki gunung berapi? Kalau kita lihat dari jalurnya Ring of Fire, ya pulau itu yang tidak ya Kalimantan. Ya kalau ini adalah Pulau Sumatera, di sini ada Jawa, di sini Kalimantan, ya di sini adalah Sulawesi. Ya Sulawesi gambarnya gimana? Gini ya, nah, gini. Ya, kurang lebih seperti ini. Di sini ada Maluku, di sini Irian Jaya. Jadi yang aman itu ya Irian Jaya ini, pulau-pulau kecil yang lainnya. Ring of Fire itu di daerah sini. Jadi mulai sepanjang ini, ya sampai Bali juga ya, Sulawesi ke atas ini. Di sini Ring of Fire. Jadi yang relatif aman dari Ring of Fire itu ya Kalimantan sama Papua, ya Papua. Nah, oke. Kemudian, nah ini apakah yang menyebabkan erupsi gunung berapi? Kita lihat penjelasannya di sini. Ya, yang menyebabkan ini juga merupakan ini apa? Penyebabnya. Di sini dijelaskan, nah ini adalah bumi yang memang terdiri dari layar-layar atau lapisan-lapisan dan di paling yang atas adalah kerak ya. Ya. Di sini Indonesia ini ada di lempeng-lempeng ini, ada di lempeng pertemuan tiga lempeng Eurasia, Indo, Australia dan Pasifik. Ya, ini adalah contoh gerakan lempeng. Ya, jadi biasanya gunung berapi ini berada pada lempeng, ya pertemuan lempeng, tapi nggak harus. Ada juga yang di tengah-tengah lempeng karena tekanan yang sangat tinggi. Ya, jadi pada umumnya di lempeng, walaupun tidak harus. Nah, pada umumnya ada yang tidak di lempeng juga. Ini adalah animasi yang tidak di pertemuan, maksudnya di pertemuan lempeng biasanya. Biasanya di pertemuan lempeng, tapi nggak harus. Ya, ini adalah salah satu animasi contoh yang tidak di pertemuan lempeng, di tengah-tengah lempeng. Ya. Kalau dilihat dari sini Papua aman ya, Papua aman, Kalimantan jelas aman. Kalau Papua Nugini mungkin masih ya, kalau Papuanya enggak. Oke, lempeng di sini ada lempeng-lempeng ya, lempeng Australia. Ya, di sini ada lempeng Pasifik ya di situ. Jadi yang kalau Kalimantan clear nih ya, tidak ada gunung berapinya. Dan Papua ya yang di wilayah Indonesia itu tidak ada gunung apinya di sini. Kalau di animasinya situ. Ya. Di sini adalah Ring of Fire lempengnya. Sepanjang ini gunung berapinya ya. Kita lihat, nah Papua aman ya, sama Kalimantan aman. Oke, kalau kita lihat dari ini prosesnya, sebenarnya penjelasannya adalah setelah pertanyaan muncul. Ya, setelah pertanyaan muncul, nah ini adalah macam-macam gunung berapi. Saya tambahkan dulu sebelum menjawab itu. Jadi macam-macam gunung. Ya. Sebelum menjawab itu macam-macam gunung dulu. Di sini ada sebelum macam-macam gunung ini berhubungan dengan status, saya tadi juga membuat catatan. Jadi misalnya kita selain dari pernyataan resmi dari BMKG, tanda-tanda yang bisa kita amati ini adalah bau belerang, bunyi gemuruh, dan perubahan pada kawah. Oke. Terus kemudian secara morfologi bentuk gunung ini nggak ditanyakan sih, cuman ya kita tahu aja ya, secara morfologi bentuk gunung itu ya ini dibedakan menjadi, di sini ada perisai. Jadi gunungnya itu nggak terlalu menjulang tinggi, bentuknya perisai. Ini karena maknanya encer.
ya, magma encer dan kebundan lebar. Lebar kebundan ini tempat keluarnya magma. Ya, melebar, berarti melebar kemana-mana, akhirnya seperti ini. Banyak kita jumpai di Amerika Serikat, Islandia, dan Kolombia. Terus kemudian ada bentuk gunung itu kerucut. Ya, kalau di sini di Indonesia banyak ya kerucut. Jadi menjulang tinggi gitu ya, bentuk kerucut. Ya, ini karena letusan bersifat eksplosif dan magma encer dari kebundan tunggal. Ya, jadi kata kuncinya adalah letusan eksplosif. Magmanya sama encernya. Dan nah ini yang penting. Di sini kebundannya tunggal, hanya satu. Kalau ini mungkin ada beberapa kebundan tunggal. Oke, terus ada lagi stratovulkano. Nah ini juga Indonesia banyak, ya. Dan kebanyakan Indonesia malah strato. Stratovulkano atau gunung api komposit. Di sini lava kental, letusan eksplosif. Lava, letusan eksplosif ya. Di sini lava kental. Kalau kental akhirnya dia membeku menjadi batuan beku dalam, ya. Jadi batuan beku, akhirnya tak kedap air dan bisa ada danau di atasnya. Di Indonesia ada beberapa gunung yang puncaknya ada danaunya, ya, seperti Gunung Rinjani. Nah, itu berarti kan yang seperti ini. Oke, proses kita lihat di sini pertanyaannya apa? Ya. Waktunya menjawab pertanyaan ini adalah animasi dari televisi ya. Oh, nah ini. Apakah yang menyebabkan erupsi gunung berapi? Nah, sebenarnya jawabannya ada di tayangan setelahnya. Jadi di tayangan setelahnya di sini justru ada jawabannya. Nah ini kenapa sih gunung api bisa meletus? Ya, nah di sini karena di dalamnya ada dapur magma. Jadi kurang lebih jawabannya seperti ini. Ya, apa yang menyebabkan gunung api bisa meletus? Saya bikin catatan di sini karena di lapisan dalam bumi ada dapur magma. Di lapisan dalam terdapat dapur magma. Ya, terdapat dapur magma ya atau batuan cair yang berisi silika ya dengan suhu sangat tinggi sekitar 1000 derajat Celcius ya, sangat tinggi, sekitar 1000 derajat Celcius ya, 1000 derajat Celcius, sehingga menimbulkan tekanan yang sangat tinggi ya, sehingga menimbulkan tekanan yang sangat tinggi. Ya, sesuai dengan rumus PV sama dengan nRT. Tekanan itu akan dipengaruhi oleh suhu yang tinggi. Ya, ini rumus di kimia ya. Oke. Itu yang menyebabkan meletus pada akhirnya ya. Jadi tekanan dari dalam yang sangat tinggi yang menyebabkan gunung berapi itu erupsi. Ya, walaupun gunung berapi statusnya gunung berapi aktif, tapi kalau belum ada tekanan yang sangat tinggi ya belum meletus. Ya, nunggu ya sampai terkumpul tekanan yang sangat tinggi. Ya.
Kita lihat videonya dulu. Di sini ya, adanya lapisan magma disebut dengan dapur magma ini yang menyebabkan suhu sangat tinggi dan tekanan yang tinggi ya sehingga bisa meletus. Suhunya kita lihat tadi sampai 1000 derajat Celcius. Ya, suhunya yang panas, tekanan udara membesar akhirnya meletus. Ya, sehingga setelah meletus akan mengeluarkan lava ya macam-macam. Ya. Oke, ada yang kental, ada yang encer, lavanya itu mengeluarkan asap, ya, suhunya sangat tinggi, yang dikenal kembali lagi wedus gembel tadi, ya. Oke, mengapa kita tidak diperkenankan mendekat ketika awan panas menyembur dari erupsi gunung berapi? Ada dua alasan, ya. Yang pertama, karena suhunya sangat tinggi, ya, karena suhu sangat tinggi. Ya, di video tadi tidak disebutkan tepatnya berapa, sekitar ratusan derajat Celcius, ya, ratusan derajat Celcius. Ya, artinya bisa membunuh banyak makhluk hidup, ya. Ratusan derajat Celcius ini, termasuk tumbuhan, hewan. Jadi kalau kita ya jelas nggak bisa bertahan pada suhu tersebut, ya. Terus yang alasan yang kedua, gas ini ya, mengapa kita tidak diperkenankan mendekat ketika panas menyembur dari erupsi? Ya, selain panas menyembur, ya, gas juga mengandung gas beracun, mengandung gas beracun seperti gas CO. Terus di situ tadi disebutkan juga apa tadi? CO2, ada HCN, terus ada H2S, ya, ini adalah SO2, ini ada sianida, HCN itu ada. Asam sianida ini adalah gas yang beracun untuk makhluk hidup. Oke. Ini adalah kurang lebih jawaban tadi dan rangkumannya. Ya, sebagai tambahan, ya, sebagai tambahan, apa sih manfaatnya? Apa manfaat dari ada dua tambahan. Pertama, tipe letusan. Ya, ini tadi sempat saya catat, yaitu ada tipe Hawaiian, seperti di Hawaii, jadi ya, lava encer yang mengalir gitu, ya. Dan ini ya bahaya juga, sangat panas itu ya. Terus ada tipe vulkanian. Ya, vulkanian ini contohnya di Indonesia adalah Gunung Rinjani, ya, dia eksplosif. Ya, atau pakai F aja, eksplosif. Ya, contohnya Gunung Rinjani. Terus ada lagi tipe Surtsey-an. Ya, ini nama gunung sebenarnya, tipe Surtsey-an. Ya, di sini ada di tengah laut. Jadi ya lebih fantastis ya, karena ada letusan yang sangat panas itu langsung kena air, ya. Jadi contohnya adalah Gunung Krakatau kalau di Indonesia. Terus ada tipe lagi Plinian, tipe Plinian, ya. Di sini sangat dahsyat eksplosifnya ya. Jadi daya ledaknya sangat dahsyat, semburannya ini ya sampai 20 sampai 30 km. Jadi bisa mempengaruhi cuaca benar-benar ini. Ya, iklim bisa berubah benar. Ya. Dan manfaatnya, catatan manfaat ya, manfaat gunung berapi ya. Yang pertama yang saya catat adalah karena bagian atas itu menyerap air dan bagian bawah itu kedap, bisa menyimpan air tanah akhirnya. Menyimpan air tanah yang dikeluarkan dalam bentuk mata air, akhirnya daerah di sekitarnya bisa pertaniannya maju, ya, seperti banyak terjadi di Jawa. Terus sumber mineral yang bisa menyuburkan tanah,
Jadi kita dapat pupuk gratis alami langsung dari gunung. Ya, uap panas. Ya, uap panas ini bisa digunakan untuk pembangkit listrik tenaga geotermal mungkin ya. Pembangkit listrik. Terus bisa tambang gas ya. Ya, merupakan sumber gas yang melimpah dan Indonesia memiliki banyak itu. Nah, itu adalah manfaatnya. Biar tidak dapat tahu akibat buruknya saja, manfaatnya juga ternyata besar ya. Itu kenapa Indonesia itu menjadi negara yang gemar ripah loh jinawi. Oke, thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.